Terjerat Cinta Duda. Bab 23. Sebuah pembelajaran. Jangan pikirkan dia, aku yang memiliki keputusan bukan dia, jawab Merpeter. Kalau begitu aku tidak perlu menangis lagi, terima kasih Mer, ujar Erla tersenyum senang. Meskipun ditalak oleh Dahmi dia akan menjadi nyonya besar. Mama tahu Dahmi sudah menalakku, ujar Erla sambil tersenyum. Bagaimana ceritanya lah? Tanya Mama Dina penasaran kenapa bisa sang anak ditalak. Erla menceritakan semuanya dengan tersenyum bangga membuat Mama Dina menutup mulutnya tidak percaya dengan kenakalan sang anak. Aku akan menjadi nyonya besar Ma, jadi aku bisa saingi tuh si Nia yang songo. Kenapa kamu nggak minta nikah resmi sajalah? Susah Ma, dia bukan warga negara Indonesia. Katanya banyak yang harus diurus ke kedutaannya, biar sajalah menikah siri yang penting kan sama bos besar terus apapun yang aku inginkan tercapai daripada si Dahmi kere itu. Lagi pula kan aku sama Mas Dahmi hanya karena dendam sama Nia aja Ma dan sekarang Nia sudah hidup enak masa aku masih melarat kan gak lucu, ujar Erla. Iya juga yalah, terserah kamu lah asal kamu senang Mama juga senang. Minta beliin rumah besar lah, biar kalau ayah Nia ini sudah nggak ada Mama bisa numpang sama kamu. Secara kan ini rumahnya Nia nggak mungkin Mama di sini terus. Aman itu Ma, yang pertama aku mau beli mobil baru dulu Ma. Merpeter sudah janji padaku beli mobil baru setelah kami menikah. Akhirnya impian menjadi nyonya sebentar lagi akan menjadi nyata Ma. Bagus itu, cepat urus perceraianmu. Iya Ma, jawab Erla terkekeh kecil. Dahmi meremas rambutnya kacau, dia tak menyangka kalau Erla seorang perempuan yang liar. Kenapa? Tanya mamanya. Aku sudah menalak Erla Ma. Karena Sela. Bukan. Erla ada main sama atasanku dan aku juga memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu. Kamu yakin Erla begitu? Jangan nanti menyesal Lomi sama seperti dulu menyesal karena berpisah dari Nia. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Ma, aku menyangka aku yang bejat selama ini karena sudah membohongi dia, meskipun aku sudah lama tak memiliki perasaan lagi pada Erla tapi aku tahan Ma karena aku takut Erla berpikir aku lelaki brengsek tapi ternyata aku salah justru Erla perempuan binal dia memberikan tubuhnya pada atasanku, umpat Dahmi kesal. Mama Dahmi menghela nafas berat memang Erla bukan menantu idamannya tapi dia tetap bertahan karena tak ingin menyakiti perasaan sesama perempuan tapi jika sudah begini mau tak mau dia harus membela Sela perempuan yang menurutnya baik. Sudahlah, bertahan dengan Sela, bina rumah tangga yang baik nak, Sela tengah hamil anak kamu, perbaiki dirimu dan hiduplah dengan nyaman kamu akan menjadi seorang ayah, nasihat Mama Dahmi. Iya Ma, aku akan menjaga Sela dengan baik tapi aku bingung Ma sekarang aku tidak punya pekerjaan lagi, aku pengangguran lalu bagaimana nasib Sela? Jika Erla tahu Sela adalah istri keduaku otomatis pasti Sela juga akan dipecat dari perusahaan aku tahu Erla dia tidak akan suka melihat orang lain bahagia. Nanti Mama akan bicara pada papamu, lalu bagaimana Sela pulang sore ini? Mungkin naik Grab Ma. Nanti aku hubungi dia. Mobil kantor sudah aku kembalikan, aku tidak mau lagi berurusan dengan perusahaan Merpeter itu. Ya sudah menjelang kamu bisa beli mobil pakai saja dulu mobil Mama, jemput Sela nanti malah kamu kelupaan lagi seperti kemarin kasihan dia menunggu kamu, apa Sela tahu kamu sudah berhenti bekerja? Belum Ma, aku belum bertemu dia sejak keluar kantor tadi. Ya sudah sana jemput Sela. Iya Ma, terima kasih ya, ujar Dahmi mencium pipi mamanya lalu pergi. Mas ini mobil siapa? Tanya Sela saat melihat Dahmi turun dari sebuah mobil mewah. Mama sayang, ayo kita pulang, ajak Dahmi. Mama, mobil kamu mana Mas? Nanti aku cerita. Ayo kita pulang, ajak Dahmi cepat sambil membukakan pintu mobil untuk Sela.
Masih dengan pemikirannya Sela menatap Dahmi sejenak lalu memalingkan wajahnya ke arah jalan. Banyak sekali pertanyaan di benak Sela, kenapa sang suami bisa membawa mobil mamanya, lalu di mana mobil kantor. Dan tadi di kantor Sela sempat dengan pertengkaran Erla dengan resepsionis kemarin, sebenarnya ada apa? Sesampainya di rumah Dahmi segera turun dari mobil dan diikuti Sela yang membuka pintu sendiri. "Mas, ada apa?" tanya Sela yang sudah penasaran. "Aku dan Erla sudah bercerai." "Bercerai maksud kamu apa, Mas?" tanya Sela cepat. "Erla ada main dengan Merpeter sayang." "Tidak mungkin Mas, jangan menuduh sembarangan hanya karena kamu bersalah menikah dan belakangnya. Aku melihat sendiri sayang dengan mata kepalaku, kalau kamu tidak percaya tanya dia sekretaris Merpeter, dia juga melihatnya." Jelas Dahmi membuat Sela menggeleng kepalanya pelan. "Aku pun sama seperti kamu, pertamanya sayang tidak percaya, tapi setelah aku lihat sendiri ternyata dia dan Merpeter sendiri yang bilang kalau Erla yang datang memberikan badannya. Gila nggak tuh?" cerita Dahmi sedikit geram. "Kamu sudah coba bicara sama Bu Erla, Mas?" "Bicara apa lagi sayang? Aku langsung menalaknya. Tidak mungkin aku masih bersama dia sedangkan dia bekas Merpeter. Kamu saja berselingkuh juga Mas." "Aku lelaki sayang, hal yang wajar beristri dua, nah dia perempuan tidak mungkin kan punya suami dua, ku juga tidak mau sayang, sebejat-bejatnya aku tidak akan mau punya istri bekas orang apalagi status kami masih menikah." "Lalu bagaimana Mas?" tanya Sela tak mengerti. "Biar saja dia untuk Merpeter dan rumah tangga kita bisa aman." "Tapi Merpeter punya Bu Ambar Mas." "Biar dia bersaing dengan Bu Ambar," ketus Dahmi. "Mas, apa kamu tidak ingin coba bicara dulu dengan Bu Erla? Bisa jadi saja dia dipaksa Merpeter atau ada alasan lain. Ingat Mas, dia baru sudah kehilangan anaknya." "Terpaksa bagaimana? Aku lihat dia sangat nyaman dengan permainannya. Lagi pula aku tidak melihat ada raut wajah penyesalan di mukanya sayang." "Sudahlah jangan bicara dia, aku muak." "Lalu mobil kamu kemana?" "Aku kembalikan ke kantor, aku tidak bekerja lagi sayang." "Yang bener Mas." "Kenapa? Kamu takut nggak makan sama aku?" "Mas, bukan begitu. Karir kamu bagus di kantor dan kamu terkenal pintar, kalau kamu berhenti bekerja banyak yang akan kamu korbankan Mas." "Aku tidak bisa bekerja dengan Merpeter, pasti Erla juga akan sering ke sana. Aku tidak mau menambah luka hatiku sayang." "Sudah kamu pikirkan matang-matang Mas, jangan mengambil keputusan saat keadaan emosi, ingat Sela." "Sudah. Pokoknya aku mau cari kerja lain sayang, jangan di perusahaan si Peter itu. Apa kamu malu menikah dengan pengangguran sepertiku?" "Mas, tidak ada yang harus aku malukan, kamu tampan dan bertanggung jawab apabila kamu ayah dari anak yang aku kandung, hanya saja aku takut jamu tidak terbiasa menganggur Mas," jelas Sela lembut. "Nanti aku coba cari di perusahaan lain sayang. Untuk saat ini kepalaku masih pusing, aku ingin tenang dulu." "Ya sudah, sana istirahat biar kau siapkan makan malam kamu ya." "Iya sayang, terima kasih kamu selalu mengerti aku." "Iya Mas, sana masuk kamar terus tidur," ujar Sela dan diangguki Dahmi patuh. "Mas, ayah bilang Erla bercerai dengan Dahmi." "Terus? Kasihan Mas. Aku juga prihatin kenapa mereka bisa bercerai." "Sudahlah sayang, tidak usah dipikirkan dia, kamu tahu sendiri kan Erla itu bagaimana liciknya kalau dia bercerai dari Dahmi, aku rasa dianya yang bermasalah." "Apa mungkin Dahmi selingkuh Mas dengan perempuan yang kita lihat tempo hari?" tanya Nia penasaran. "Bisa jadi. Lagi pula Dahmi selingkuh juga mungkin karena Erla yang terlalu mengekangnya. Kita tidak tahu cerita jelasnya sayang, jangan menghakimi seseorang. Meskipun aku tidak suka pada Dahmi, tapi aku lebih tidak suka dengan cara Erla yang menurutku terlalu sombong," jelas Om Ben lagi.
Sakit mas, tolong lepaskan aku, isak Ambar. Sakit. Hahaha. Aku rasa ini setimpallah dengan apa yang aku berikan padamu selama ini bukan? Hamif. Mulut Ambar sudah disumpal kain, dia ingin berteriak namun tidak bisa mengeluarkan suara. Sakit, kan? Ini adalah hukuman untukmu karena berani bermain api di belakangku. Merpeter menggoyangkan pinggulnya maju dan mundur dengan kencang. Ambar yang tangan dan kakinya diikat pun hanya bisa menerima semua ini dengan tidak berdaya. Merpeter menggeram pelan, seraya dengan cairan panas yang mengalir ke tubuh Ambar. Ambar pun hanya bisa menutup mata dengan putus asa. Berkali-kali sudah Ambar disetubuhi Merpeter seperti binatang tanpa ampun. Ambar sudah tidak sanggup lagi menahan semua ini. Tapi dia tidak bisa lari dari lingkaran ini karena Merpeter mengurungnya di sebuah apartemen dan hanya satu orang pembantu yang boleh masuk memberikan makan untuk Ambar sedangkan di luar ada 2 orang bodyguard yang menunggunya membuat Ambar tak bisa lari. Merpeter lebih kejam dari jelmaan iblis menurut Ambar. Tangisan Ambar terus terdengar di dalam ruangan kecil itu. Merpeter tak memperdulikannya. Kenapa tidak kamu bunuh saja aku? Terlalu mudah bagimu untuk mati. Kenapa kamu menyiksaku? Tanya Ambar terus menangis. Karena kamu berani-beraninya bermain api di belakangku. Aku tahu kamu menginginkan Ben kembali tapi seorang Ben tidak akan mengambil sampah seperti kamu. Apa yang sudah menjadi milikku tidak akan mudah pergi begitu saja kecuali aku yang menginginkan kan, ucap Merpeter lalu pergi meninggalkan Ambar yang menangis sendiri. Pagi ini Sheila sudah menyiapkan sarapan untuk Dahmi yang masih tertidur pulas. Selesai dengan sarapannya Sheila langsung mandi dan bersiap ke kantor. Mas, aku ke kantor ya, pamit Sheila. Sayang kamu sudah bangun. Bahkan sudah siap berangkat mas, sarapannya aku letakkan di meja makan, kopinya juga. Aku antar. Tidak usah tidur saja mas, aku tahu kamu lelah. Aku sudah pesan Grab sebentar lagi juga datang. Tapi sayang. Tidak apa-apa mas, kamu mandi saja terus sarapan ya. Aku bisa sendiri, potong Sheila lalu menyalami punggung tangan Dahmi tapi Dahmi segera memeluk tubuh Sheila dan menghirup aroma tubuh istrinya ini. Sayang, aku akan segera mencari pekerjaan lain jika sudah dapat yang bagus kamu tidak usah bekerja lagi ya, pinta Dahmi. Mas, aku percaya kamu mas. Aku percaya kamu mampu menghidupi aku dan anak kita nanti tapi aku ingin tetap bekerja agar beban yang kamu tanggung bisa berbagi bersamaku dan aku ingin kita sama-sama menikmati hidup ini mas. Maafkan mas sayang belum bisa membahagiakan kamu, sesal Dahmi. Kamu tahu mas menikah denganmu saja sudah membuatku bahagia, bekerja bukan beban untukku. Aku mendapatkan teman, duniaku tidak terlalu buruk aku bisa merasakan semua kebahagiaan mas. Jangan terlalu takut aku bukan wanita yang gampang menyerah mas. Aku sudah terbiasa hidup susah jadi tak jadi masalah untukku, jawab Sheila dengan tersenyum manis membuat Dahmi sedikit lega. Istrinya ini benar-benar istri yang sulit dicari mau hidup susah dengannya. Kita mulai dari nol ya mas semuanya. Apapun yang terjadi aku akan tetap mendampingimu, mensupportmu. Dahmi mengecup kening Sheila lembut, dia bahagia sekali. Keputusannya menceraikan Erla dan berhenti bekerja ternyata tak buruk, perempuan lembut di hadapannya ini selalu ada untuknya. Udah ah. Jangan dilihatin mulu akunya jadi malu, aku berangkat dulu ya mas, Grabnya udah di depan. Jangan lupa sarapan, ujar Sheila mencium pipi sang suami. Hati-hati sayang sampai di kantor hubungi aku, perintah Dahmi dan diangguki Sheila patuh. Kenapa ma? Tanya Dahmi yang tadi dihubungi sang mama untuk datang ke rumahnya. Papa bilang kamu kerja di kantor papa saja dulu Mi, ada proyek pembangunan baru yang harus diselesaikan. Tapi ma. Sudah,
Mama sudah ceritakan semuanya sama papa. Papa inginnya kamu berubah Mi. Kamu harus lebih baik lagi dan bertanggung jawab pada istri. Jadikan kesalahan sebagai pembelajaran untuk sukses nak. Buktikan pada papa dan mama kalau kamu bisa. Jangan terus membangkang kamu butuh papa. Nasihat Mama Dahmi membuat Dahmi terdiam sejenak karena saat ini dia dan papanya selalu saja berdebat jika bertemu. Nanti aku temui Ma, jawab Dahmi pelan. Oh ya, mobil Mama bagaimana? Pakai saja dulu, nanti Mama bisa pinjem mobil papa kalau memang penting. Mama juga lebih banyak di rumah sekarang. Makasih ya Ma, Mama sudah banyak bantu aku, sedangkan aku belum bisa bahagiain Mama dan Papa. Kamu bahagiakan cucu Mama nanti itu sudah lebih dari cukup buat Mama. Jangan lagi bertingkah nak, cukup sudah yang dulu-dulu kesalahan kamu. Sela perempuan baik, jaga dia, bahagiakan dia. Dahmi memeluk tubuh sang mama. Temui papamu di kantor, jangan lagi membantah ucapannya. Kesampingkan egomu nak, sebentar lagi kamu akan jadi ayah. Dahmi menganggukkan kepalanya patuh. Dulu dia sering membangkang pada papanya apalagi saat tahu papanya memiliki istri selain mamanya, tapi kini semuanya semakin membaik. Dahmi sendiri sudah mulai menyadari keegoisannya. Pak Dahmi nggak kerja di sini lagi ya? Memangnya kenapa? Tanya salah satu karyawan lain. Kata dia istrinya ketahuan dipakai merpiter. Yang bener, padahal Pak Dahmi lumayan tampan ya, masa Erla bisa kepincut yang lain. Dulu kan bukan Erla kekasih Pak Dahmi, tapi tahu-taunya nikah sama Caria. Jadi Erla pelakor dong. Bisa jadi, orang merpiter lebih kaya dari Pak Dahmi ya, Erla doyan. Tapi merpiter punya Bu Ambar. Bu Ambar udah nggak jelas di mana sekarang, tapi kalau benar-benar Erla yang menjadi nyonya di sini bisa hancur perusahaan, dia arogan main pecat seenaknya. Cerita para karyawan pagi ini terdengar oleh Sela sekilas. Dia memang tidak tahu jelas dengan Erla, hanya kenal selayang saja dulu sebelum dia menikah dengan Dahmi. Ternyata banyak cerita buruk tentang Erla. Sela hanya menghela nafas berat sambil mengusap perutnya pelan. Sel, ada perintah keluar kota dari Pak Bos. Yang bener Mbak, aku kan lagi hamil Mbak. Mau gimana lagi, seharusnya Pak Dahmi yang pergi, tapi Pak Dahminya udah resign, mau tidak mau ya kamulah. Kamu yang tahu pekerjaannya dulu kan, jelas dia. Jadi kembali lagi ya Mbak. Sama siapa? Sepertinya iyalah, sama Pak Rahmat, bos ruangan kamu. Bisa aku minta waktu dulu Mbak buat bicara sama suami aku? Oke, besok sudah ada jawabannya ya. Iya Mbak, jawab Sela pelan. Sebenarnya hatinya bimbang jika harus kembali bersama Pak Rahmat. Andai saja Dahmi belum keluar pasti mereka bisa pergi berdua, tapi sekarang. Ya sudahlah, namanya juga pekerjaan. Kalau aku tolak otomatis kinerjaku akan dipertanyakan. Gumam Sela pelan, tapi dia juga belum yakin kalau Dahmi akan mengizinkannya pergi ke Bali dengan kondisi hamil begini. Papa memberikan kamu kesempatan untuk memperbaiki diri Mi. Papa tidak ingin kamu mengulang kesalahan dua kali. Cukup sudah menikah dengan Erla menjadi pelajaran bagimu, jangan ulangi pagi. Mama bilang kamu sudah bercerai dari Erla. Iya Pak. Perempuan itu tidak baik untukmu. Dari awal Papa sudah tidak suka, tapi kamu keke ingin dengannya. Kamu lihat Nia sekarang, dia menikah dengan pengusaha kaya raya dan hidup bahagia. Caria apa mengurus satu anak saja tidak becus hingga meninggal. Istri macam apa dia? Kesal Papa Dahmi. Untuk saat ini Papa menerimamu bekerja di sini. Meskipun kamu anak Papa bukan berarti kamu berhak di perusahaan ini. Kamu bekerja sebagai staf biasa. Papa tidak ingin ada kesenjangan sosial. Jika memang pekerjaanmu bagus maka akan naik jabatanmu. Lagi pula tidak ada yang tahu bukan kalau kamu anak Papa di sini selain Om Suryo, ujar Papa Dahmi. Memang Dahmi tidak pernah muncul di perusahaan papanya sebagai anak karena dia sibuk meniti karirnya sendiri di perusahaan Peter. Apa ada masalah?
Jika kamu keberatan ungkapkan papa tidak ingin ada ucapan di belakang atau ke depan pada mamamu. Tidak pak, terima kasih untuk pekerjaannya, aku suka, jawab Dahmi cepat. Meskipun sedikit kecewa dia tetap harus berjuang dan membuktikan pada papanya kalau dia bisa dan mampu membuat perusahaan papanya maju. Papa Dahmi menepuk pelan pundak sang anak, dia orang yang tegas tidak mau jabatan dijadikan alasan untuk Dahmi bermalas-malasan, lagi pula dia ingin menguji anaknya ini sampai di mana kesabaran Dahmi agar bisa memimpin perusahaannya nanti. Jadi kapan kita menikah mas? Aku tidak mau lama-lama loh, aku sudah tidak sabar untuk menjadi istrimu, nyonya besar di perusahaan ini. Urus dulu perceraian kamu dan Dahmi, lah baru kita menikah. Kalau secara siri tidak masalah lah mas, kita menikah duluan. Aku sudah menghubungi pengacaraku, dia sedang mengurus perceraian kamu, paling tidak minggu ini akan keluar lalu awal bulan kita menikah. Aku sudah tidak sabar mas menjadi istri kamu, ujar Erla memeluk tubuh Merpeter sedangkan lelaki itu hanya menyunggingkan senyum liciknya. Merpeter tidak akan menampakkan sisi iblisnya jika perempuan tersebut belum dia nikahi. Dia akan tetap baik selagi belum menikah dan jika sudah menjadi miliknya barulah dia akan menampakkan sisi liarnya. Tapi aku mau mas kawinnya rumah ya mas, terus mobil yang kamu janjikan. Iya tenang saja, aku akan memberikan kamu mobil minggu ini, kamu pilih saja dulu mau yang mana nanti akan aku belikan dan akan aku kirim langsung ke rumahmu. Beneran mas? Tanya Erla tidak percaya. Iya sayang, asalkan kamu mau menuruti semua keinginanku. Pasti mas, pasti akan aku turuti semua yang kamu mau, ujar Erla tersenyum manis dan memeluk Merpeter lebih erat lagi. Pilihan yang sangat tepat bercerai dari Mas Dahmi dan mendapatkan tambang emas seperti Merpeter, batin Erla tersenyum dalam pelukan Merpeter. Erla sengaja mendatangi kantor untuk memberitahu kalau dia yang akan menjadi nyonya di perusahaan itu, jadi jangan ada yang macam-macam dengannya. Dahmi pulang ke rumah siang ini, dia ingin menjadi suami yang berguna untuk Sela. Selagi istrinya itu bekerja dia yang akan merapikan rumah agar nanti Sela pulang bisa istirahat. Meskipun tak secekat sang istri, Dahmi tetap berusaha, mulai dari menyapu, mengepel dan mencuci serta memasak telur dadar untuk makan mereka nanti. Dahmi mulai bekerja besok, jadi hari ini dia pergunakan untuk menyenangkan sang istri. Meskipun sangat lelah, Dahmi tetap berusaha karena ini yang dirasakan sang istri selama ini. Sambil bekerja Sela menyempatkan diri mengurus rumah dan dirinya sungguh perempuan yang hebat, pikir Dahmi. Bersambung.